kami dalam kasih karunia-Mu, karya-Mu yang besar, jemaat-Mu dalam rancangan-Mu. Jiwa kami memuja-Mu Tuhan, mengagungkan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satupun yang luput. Satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja-Mu, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun kami Tuhan yang luput dari kasih karunia-Mu ya Bapa. Pribadi lepas pribadi Tuhan, Engkau menjamah hati kami, Engkau menjamah pikiran kami ya Tuhan. Pribadi lepas pribadi Tuhan, Engkau mengurapi kami Tuhan, yang ada di tempat ini Tuhan, dengan pengurapan yang baru. Urapan yang baru Tuhan, Kau limpahkan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Sehingga hari ini Tuhan kami boleh merasakan kasih Tuhan, ketenangan di dalam Tuhan, kepuasan di dalam Kristus. Sehingga yang lemah boleh berkata aku kuat, yang sakit berkata aku telah disembuhkan, yang menderita pada hari ini boleh mendapatkan kelepasan dan pengharapan di dalam Kristus. Bahkan yang terikat dan terbeban berat hari ini menerima pembebasan dan kelepasan yang daripada Tuhan. Sebab Yesus yang membebaskan, Yesus yang melepaskan, Yesus yang mengangkat segala beban kita. Sehingga kita boleh bersorak-sorak memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami memuliakan Engkau dan meninggikan nama Engkau. Sebab Engkau Allah kami yang telah bangkit, Allah kami yang telah menang. Yesus Kristus Tuhan telah menang. Sebab kami adalah umat pemenang. Engkau yang lebih
daripada pemenang yang memenangkan kami ya Tuhan. Sehingga kami tidak berada di dalam intimidasi ya Bapa. Kami tidak berada di dalam ketakutan, tapi kami berada di dalam keberanian untuk masuk ke dalam tahta kudus-Mu, tahta suci-Mu Tuhan. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Sampaikanlah perkataan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, supaya firman-Mu Tuhan boleh jatuh ke tanah yang subur ya Bapa. Kami membuka hati kami Tuhan untuk setiap perkataan firman-Mu. Dengan lemah lembut dan taat kami boleh menerima firman-Mu ya Tuhan, yang menguatkan dan meneguhkan kami Tuhan. Firman-Mu terang dan pelita bagi jalan kami ya Tuhan, meneguhkan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pemain musik masih tetap dulu sebentar. Shalom saudara. Puji Tuhan untuk pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Satu penyembahan yang telah kita naikkan tadi dan puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan itu berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita menyembah dan memuliakan nama Tuhan dengan hati ucapan syukur kita, dengan berasal dari dalam hati kita, Tuhan melihat kehidupan kita. Amin saudara. Dia melihat apa yang dalam hati kita. Dia mendengarkan segala jeritan hati kita, seruan kita, doa-doa kita. Dan apapun yang sedang kita alami pada saat hari ini, Tuhan melihat dari surga. Dan dia memandang kehidupan kita orang-orang yang benar di dalam Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini, yaitu topiknya adalah kuasa firman yang mengubahkan kehidupan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada satu pujian. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Hari ini saya mengajak kita untuk kita nyanyi pujian ini sebelum kita nanti masuk ke dalam firman Tuhan. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah aku percaya. Firman-Mu, firman-Mu. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku ku percaya. Sekali lagi. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan
dan perlindungan bagiku. Pertolongan di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan berkata, aku beserta dengan engkau. Maka kuatlah rohmu, kuatlah jiwamu, kuatlah hidupanmu menghadapi kehidupan ini. Amin, saudara. Dan ketika kita mengatakan bahwasanya dengan sayapmu kita akan dibawa Tuhan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, di tengah-tengah masa pandemi, di masa situasi seperti ini. Ketika kita mengalami dan perjumpaan dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan kita kekuatan, itu membuat kita untuk tidak menyerah menghadapi kehidupan ini. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, kuasa firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita, kuasa dari Allah itu mengubahkan hidup kita yang dulunya lemah menjadi kita kuat. Yang dulunya kita hidup di dalam kegelapan, kita hidup di dalam terang Tuhan. Kita yang hidup dulunya tidak berguna atau tidak bermanfaat, di dalam Kristus kita berguna, kita berdampak, dan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kuasa firman Tuhan, mari kita buka di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 3. Yohanes 15 ayat 1 sampai 3. Kuasa firman yang mengubahkan itu adalah bagaimana hidup orang dalam firman itu mengalami perubahan. Dia mengalami perubahan di dalam hidupnya. Di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 3, mari kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama karena ini adalah 3 ayat saja. 1, 2, 3 ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang tidak berbuah supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat ini dikatakan Yesus adalah pokok dan kita adalah carang atau ranting-rantingnya. Dan kita semua yang telah mengenal Kristus adalah ranting-ranting yang melekat di dalam Kristus. Karena Kristus itu adalah pokok, sumber kehidupan. Namun di dalam ayat 2 ini dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah akan dipotong. Itu berarti ada 2 kondisi orang yang hidup di dalam pokok tersebut. Satu ranting yang tidak berbuah, dan juga ada ranting yang berbuah. Itu berarti sama-sama melekat di dalam Kristus. Ada orang yang hidupnya di dalam Kristus, yang melekat, yang mengatakan bahwasanya dia adalah murid Kristus, anak-anak Tuhan, tapi dia tidak berbuah di dalam hidupnya. Tidak berdampak di dalam hidupnya. Kehidupannya mengikut Tuhan 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun, tidak mengalami buah di dalam kehidupan. Tidak mengalami damai sejahtera ketika mengikut Tuhan. Tidak mengalami ketenangan di dalam Tuhan. Kasihnya tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Kemurahan untuk murah hati berbagi sama semua orang. Berbagi dengan sesama, berbagi dengan jemaat Tuhan tidak bertumbuh hidupnya. Memuji Tuhan, ketika dikatakan mari kita memuji Tuhan, dia tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Dikatakan di sini ranting yang tidak berbuah itu dipotong. Dia dipotong, kemudian dicampakkan, dibuang, dan dibakar. Kehidupan yang tidak berbuah di dalam Kristus itu dibuang. Amin, saudara.
kehidupan yang tidak berdampak, yang tidak berbuah dalam hidup kita, artinya kehidupan kita masih juga kehidupan yang sama, saudara harus berani membuangnya dalam diri kita. Kita buang kehidupan itu yang tidak berdampak, tidak berguna itu, lalu meminta kepada Tuhan memberikan kita satu kehidupan yang baru di dalam Kristus. Amin, saudara. Kehidupan yang keras, kehidupan yang taat itu dibuang, lalu kita menerima satu kehidupan yang baru di dalam Kristus. Yang dicangkokkan, yang melekat, yang mengalami perubahan dalam hidup kita. Yeskiel 36 ayat yang ke-16. Yeskiel 36, ayat yang ke-26. Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Ada? Saya bisa slide-nya? Yeskiel 36, 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan akan roh yang baru ke dalam batinmu. Dan aku akan membuang dari dirimu hati yang keras, hati yang tidak taat. Ini Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kepadamu akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ketika kita membuang kehidupan kita yang tidak berguna itu, pikiran yang tidak berguna, kehidupan yang tidak berguna, seperti yang dikatakan dipotong dan dibuang, maka Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang baru, roh yang baru, roh yang lemah lembut mendengarkan firman Tuhan, roh yang taat mendengarkan firman Tuhan, tinggal di dalam kehidupan kita. Dan hati yang baru, roh yang baru itu bertumbuh di dalam hidup kita. Yang pertama, dipotong, dibuang dari hidup kita. Lalu minta kepada Tuhan, Dia memberikan kita hati yang baru. Roh yang baru dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, dalam Yohanes 15 ayat yang ke-2 tadi, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Setiap ranting yang berbuah menghasilkan satu buah, dibersihkan oleh firman Tuhan, bertambah lagi menjadi buah, tambah lagi buahnya. Dibersihkan lagi oleh firman Tuhan, tambah lagi. Oleh sebab di ayat yang ketiga dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Setiap hal yang bertumbuh di dalam hidup kita dan berbuah, maka firman Tuhan yang kita dengar itu akan membersihkan kehidupan-kehidupan kita yang lama, supaya kita boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita yang buah yang baru. Kalau dulu kita berbuah kesabaran, tapi tidak damai hati kita, firman Tuhan dalam hidup kita senantiasa kita terima, baik melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari Minggu, maupun dalam saat teduh saudara setiap pagi, maupun dalam pembacaan-pembacaan firman Tuhan yang saudara dapat melalui media sosial, itu akan membersihkan hal-hal yang tidak baik dalam diri kita, supaya berbuah dan bertumbuh, dan berbuah buah-buah rohani yang lain, sehingga saudara bertambah-tambah, berbuah banyak di dalam Kristus. Amin, saudara. Amin. Karena hati kita sudah lembut mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita menerima firman Tuhan itu dengan lemah lembut. Ya Tuhan, aku mau Tuhan taat kepada firman-Mu. Aku mau Tuhan percaya kepada firman-Mu. Jadi dia itu bertumbuh dan berbuah banyak. Kalau saudara baru-baru mengikut Tuhan, kemudian saudara memuji Tuhan, masih canggung, maka lama-kelamaan ketika saudara mendengarkan firman Tuhan juga, pujilah Tuhan, hai jiwa, kemuliakan Tuhan, maka lama-lama
saudara akan bertumbuh untuk senantiasa berani menaikkan syukur kita dan doa kita kepada Tuhan. Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tadi lagunya, apa tadi puji-pujiannya Pak Edison? Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa. Awal-awal kalau saudara nyanyi mungkin yang baru pertama kali kakinya ya, nyata. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang besar, yang kekal. Kemudian minggu depannya naik lagi statusnya dari kaki ke tangan. Pujian dan hormat, cuma masih matanya gini, dan hormat. Lama-lama dia mulai fokus ke melalui pujian. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa. Lama-lama dia makin meningkat. Makin memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena firman mengubahkan kehidupannya. Amin saudara. Dia bertumbuh. Jangan sampai saudara 10 tahun atau 15 tahun memuji Tuhan. Pujian dan hormat, gini terus kakinya. Ya, kakinya aja yang bertepuk tangan. Sudah 10 tahun di sini masih kakinya yang bertepuk tangan. Tangannya tak mau bertepuk tangan. Tak bertumbuh itu namanya. Ya, hanya kakinya saja. Udah berapa lama di sini? Udah 10 tahun, udah 15 tahun. Memuji Tuhan saja pun kakinya memuji Tuhan. Tangannya enggak ikut-ikut, enggak naik dia, enggak bertumbuh dia di dalam Tuhan. Buang itu dalam hidup kita. Amin. Buang itu. Minta kepada Tuhan, berikan aku hati yang baru Tuhan. Roh yang baru yang membangkitkan aku. Sehingga aku memuji dan memuliakan nama Tuhan. Aku bersorak-sorak dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun aku punya persoalan. Persoalan urusan di belakang. Aku bersama dengan Yesus yang akan memberikan jawaban atas hidupku. Amin. Karena persoalan itu tidak akan habis-habisnya saudara. Saudara pulang dari tempat ini juga saudara akan punya persoalan. Di mana-mana kita akan punya persoalan. Tapi persoalan itu tidak akan membuat kita untuk kita datang, tidak menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Bahkan sekarang pun saudara kalau ditanya satu-satu, adakah persoalan dalam hidup? Ada persoalanku Pak, ini udah akhir bulan ini Pak Pendeta. Udah waktunya untuk membayar listrik, anak sekolah, bayar ini, bayar itu. Ada juga persoalanku terhadap suami, ada persoalanku terhadap istriku, terhadap anak-anakku. Ada persoalanku terhadap ini. Persoalan itu akan selalu ada. Tapi itu tidak membuat kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu bertumbuh dan berbuah. Itu tadi contohnya saudaraku ya. Dan banyak yang lain. Ketika saudara bertumbuh di dalam kasih saudara, maka saudara mulai mengasihi mulai dari keluarga kita. Mengasihi sesama kita, mengasihi dengan orang lain. Saudara bertumbuh. Dalam hal memberi juga, kita harus bertumbuh di dalam Tuhan dan berbuah. Kalau dulu kolektif kita 1.000, harusnya sekarang sudah nambah lah. Jangan udah 10 tahun, 1.000, 2.000. Harus makin bertambah. Amin. Bertumbuh. Bukan karena memang uang kita banyak, tetapi karena hati kita yang berubah. Karena berkat dan apapun semuanya itu berasal daripada Tuhan. Dan kita hanya dipakai Tuhan menjadi alatnya. Ranting yang berbuah itu dibersihkan. Amin. Dibersihkan oleh firman Tuhan yang saudara dengar. Kalau hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan, itu berarti ada yang mau dibersihkan dalam hidup saudara. Ada yang mau diubahkan dalam hidup saudara. Kalau saudara dulu ragu-ragu untuk bersaksi kepada saudara atau famili atau saudara ataupun keluarga kita, ketika kita dengar dan menerima kasih Tuhan, maka kehidupan kasih Tuhan itu akan kita bagikan dan menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Karena saudara sudah menerima kasih Kristus. Hidup kita sudah dibersihkan dan kita sudah berbuah dan bertumbuh di dalam Tuhan. Hiduplah di dalam firman Allah. Oleh sebab itu Yohanes 15 itu berkata, setiap orang yang berbuah itu karena dia tinggal di dalam aku, di dalam Kristus. Dan Kristus tinggal di dalam dia, maka dia berbuah banyak. Bertumbuh dan berbuah.
Itu berarti orang yang tidak berbuah, tidak bertumbuh adalah orang-orang yang di luar Kristus. Atau dia juga mengikut Kristus, tapi dia menolak firman. Dia menolak apa yang disampaikan oleh Alkitab. Karena dulu ada juga seperti itu ya, saudaraku ya, teman saya ada juga seperti itu. Ketika dibilang firman, oh firman Tuhan terus, firman Tuhan terus. Nggak ada lagi yang lain, ya firman Tuhan ini kehidupan yang mengubahkan hidup kita. Supaya kita bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Yang pertama tadi, bahwasanya kuasa firman mengubahkan kehidupan kita. Yang kedua, dalam Mazmur 119 ayat 5. Kita buka saja. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudaraku yang terkasih, 3 minggu yang lalu saya ada kunjungan atau dinas ke Medan. Ya, saya ada janjian untuk bertemu beberapa customer di Medan, ya. Dan selama ini kalau saya ke Medan bawa mobil pribadi atau naik pesawat. Jadi kemarin itu saya ke Medan mau coba dulu naik bus. Ya, di sini kalau kita banyak bus yang ke Medan ya. Ada PMH, Putra Pelangi, Sempatisar, Medan Jaya, ada Makmur, banyak yang ke Medan. Lalu saya siap-siap untuk berangkat ke Medan. Saya naik salah satu bus ya dari Akap, dan berangkatnya itu sekitar jam 7 jam 8 malam. Ya, jam 8 malam saya berangkat naik bus, karena memang umumnya bus itu berangkatnya malam. Berangkat malam sampai di Medan itu jam-jam 10 pagi. Nah, di dalam perjalanan, saya dalam perjalanan dari Pekanbaru menuju Medan, kita lewat tol. Kemudian di arah lewat perbatasan Riau, Sumatera Utara, yaitu di daerah Bagan Batu, ada antrian panjang. Waktu itu sedang tengah malam, jadi saya nggak tahu antriannya begitu panjang. Lalu orang-orang mengatakan bahwasanya ada kecelakaan. Ya, itu tengah malam ya, jam-jam 12 malam, jam 11 jam 12 malam ada kecelakaan. Karena saya masih saat, wah panjang sekali, hampir 2-3 kilometer kecelakaan. Lalu karena saya ngantuk, saya lanjut lagi. Busnya ini lanjut lagi. Kemudian setelah melanjutkan perjalanan di sekitar daerah Nabara Aikanopan, ya, Aikanopan di daerah Sumatera Utara, ada antrian panjang juga. Antrian panjang, saya pikir ini kenapa kok antrian panjang? Rupanya bus kami lewat karena memang ada mobil ambulans, jadi kami ngikut. Dan saya lihat ketika kami melewati di sebelah kiri saya itu ada kecelakaan antara truk sembako dengan truk minyak. Jadi memang kepala dengan kepala tabrakan. Ya, tabrakan. Dan sudah panjang itu antriannya. Kemudian saya lanjut lagi sampai di daerah Kisaran. Daerah Kisaran hampir sekitar jam 5, jam 6 ada juga tabrakan antara bus karyawan. Saya nggak tahu siapa yang menabraknya, ada tabrakan. Lalu sampai saya di Medan. Paginya saya sampai di Medan jam 10 pagi. Sampai di Medan, di berita sorenya, di berita lokal, saya menonton salah satu stasiun TV, ternyata diberitakan kecelakaan
di antara Econopan itu, antara bus sembako itu dengan minyak, dengan truk minyak. Lalu diinvestigasi sama polisi. Investigasi kenapa kecelakaan ini terjadi. Nah, setelah polisi memberikan keterangan dan setelah dia memberikan, telah dia melakukan investigasi, ternyata supirnya ini mengantuk. Ya, supirnya ini mengantuk. Jadi tengah malam itu udah hampir jam 2 subuh, ya, hanya subuh terjadi kecelakaan itu yang diakibatkan oleh supir mengantuk. Supirnya lelah sehingga dia menyimpang dari jalan jalurnya. Jadi seharusnya yang dari Medan dia sebelah kiri, kemudian yang dari Pekanbaru dia berjalan sebelah kiri. Kalau dia berjalan pada jalurnya, dia tidak akan tabrakan. Namun karena supir ada yang mengantuk, ada yang lelah, maka dia akan menyimpang dari jalan tersebut dan terjadilah tabrakan. Dan itu membahayakan, membuat orang antri dan mengakibatkan korban jiwa. 1 orang meninggal, supir. Akibat mengantuk. Bisa saja mungkin anggapannya, pada saat itu lelah, karena apa? Karena malam. Malam itu gelap. Yang ada hanya sinar lampunya mobil atau truk. Kiri kanan tidak ada lampu penerangan, yang ada lahan sawit kalau di daerah Sumatera Utara. Jadi pandangan mereka hanya mereka arahkan kepada lampu. Kepada lampu itu. Jadi kemana lampu itu hidup, dia menerangi mobil yang di depannya. Kemudian dia melihat lalu dia menghindar. Kehidupan di dalam gelap itu berbahaya kalau saudara dalam keadaan ngantuk atau lelah. Hidup di dalam gelap seringkali membuat kita menyimpang daripada jalur. Saya beberapa kali bawa mobil dalam keadaan gelap dan hujan, bahkan saya tidak tahu mana jalan yang harus saya jalani, saya harus pelan-pelan. Karena nggak nampak dia jalannya, marka jalan apa tikungan gitu. Jadi hanya lampu senter itu saja, lampu mobil itu saja yang menerangi jalan itu. Kemudian saya bisa berjalan dan saya pun jalannya pelan-pelan. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Orang yang hidup di dalam terang, dia bisa melihat keadaan sekitarnya. Saya membawa mobil dalam keadaan siang, itu berbeda dengan keadaan malam. Keadaan siang, saya bisa menampak semuanya. Amin, saudara. Saudara nampak ada mobil, ada pohon, kemudian ada sekitar kita. Sehingga kita bisa waspada dalam segala hal. Bahkan mara bahaya yang ada di depan kita, mobil yang ngebut, kita bisa menghindar. Tapi orang yang berada dan berjalan di dalam gelap, saudara harus hati-hati. Super waspada. Karena begitu kita menyimpang dari jalur dan ada kendaraan yang lain, maka kita akan menabrak yang lainnya. Kehidupan umat Tuhan yang berjalan di dalam kegelapan, orang-orang kita yang hidup di dalam gelap, yang tidak diterangi oleh firman Tuhan, hidupnya berbahaya. Karena begitu dia menyimpang, akan ada bahaya yang lain yang menanti dia. Oleh sebab itu, berjalan di dalam gelap, jangan ada yang ngantuk. Apalagi tertidur membawa mobil, bahaya sekali saudaraku. Bahaya sekali. Firman Tuhan yang ada di dalam diri kita menerangi jalan kita. Amin saudara. Amin. Firman Tuhan yang hidup dalam diri saudara membuat mata saudara terbuka. Saudara bisa melihat keadaan sekitarnya. Firman Tuhan yang tumbuh dalam diri kita, saudara bisa melihat hal-hal yang berada di depan. Bahkan jalan keluar bisa saudara lihat. Tapi kalau kita hidup dalam gelap, tambah lagi saudara ngantuk, tambah lagi saudara tertidur, maka bahaya menanti saudara. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan menerangi jalan kita. Ketika kita ruangan ini gelap dan pintu ditutup,
maka saudara kita tidak akan menemukan mana pintu untuk kita keluar. Namun kalau dia gelap, pintu dibuka dan ada terang di depan pintu, kita mengetahui jalan keluar. Oleh sebab itu jangan saudara berkata di dalam diri saudara, aku sudah dengarkan firman Tuhan. Aku sudah baca firman Tuhan, tapi kenapa aku tidak mendapatkan jawaban atas masalahku? Aku telah mendengarkan firman Tuhan, kenapa aku tidak tahu? Nasibku begini-begini aja, hidupku galau. Hidupku enggak menentu dan aku tidak menemukan jalan keluar. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan itu terang bagi jalan-jalan saudara. Amin. Firman yang ada dalam hidup saudara, dalam diri kita akan menerangi jalan saudara. Dan saudara akan terbuka mata saudara untuk melihat apa yang terjadi di depan. Untuk anak-anak muda saudara bisa melihat apa yang terjadi masa depan saudara, hidup saudara. Kalau saudara belum melihat jalan itu, minta firman Tuhan menerangi hidup saudara. Amin saudara. Amin. Minta Tuhan, terangi aku dengan firman-Mu, bisa aku melihat rencanamu, bisa aku melihat rancangan-Mu atas hidupku, sehingga aku tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan aku bisa melihat jalan yang telah Tuhan buat bagi hidupku. Firman Tuhan itu terang bagi jalan hidup kita. Dan saudara tahu kemana saudara akan melangkah. Kemana saudara akan berjalan, saudara akan tahu. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, firman itu menyelamatkan jiwa kita. Yakobus 1 ayat 22, ayat 21 dan 22. Yakobus 1, mari kita baca bersama-sama. Sudah? Ya. Yakobus 1 ayat 21 dan 22. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Buanglah segala sesuatu yang kotor dan segala kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah firman yang hidup, yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwamu. Firman yang tertanam dalam hidup kita menyelamatkan jiwa kita, menyelamatkan hidup kita. Dan dikatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Firman Tuhan itu menyelamatkan jiwa kita, menyelamatkan hidup kita. Firman yang ditanamkan kepada anak-anak kita mulai dari sekarang, dia akan bertumbuh tertanam dan menyelamatkan jiwa anak-anak kita. Apa yang kita alami orang tua sekarang ini adalah karena firman itu ditanamkan dalam hidup kita. Sehingga ketika kita masih sudah menjadi tua ini, ya, firman itu tinggal di dalam hidup kita, tertanam di dalam hati kita. Dan firman itulah yang menguatkan kita dan menyelamatkan jiwa kita. Amin, saudara. Amin. Firman yang tertanam dalam hatimu, dia akan tumbuh, tertanam begitu dalam. Dia akan menolong hidup kita, meneguhkan kita ketika kita menghadapi masalah, dan ketika kita menghadapi pergumulan. Dan firman itu juga berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Hari ini ada 4 orang anak yang mau diserahkan kepada Tuhan. Yaitu cucu dari Ibu Win, ya. Cucu dari Ibu Win. Mereka itu sudah lama bersama-sama dengan kita.
melalui pergumulan, melalui waktu dan perjalanan dan pelayanan. Pada momen hari ini mereka menyerahkan anaknya. Oh, Weni dulu sudah lama di sini ya, ibunya ya. Weni sudah lama di sini ya. Dan Ibu Win juga sudah cukup lama di sini. Dan saya pasti bisa pastikan Ibu Win ini telah menanamkan firman yang hidup kepada cucunya, kepada anaknya. Walaupun mereka itu mengalami pergumulan, mereka telah menyimpang dari jalan, kemudian firman itu membuat mereka boleh kembali kepada jalan Kristus, jalan Tuhan. Amin, saudara. Firman itu telah disampaikan lama kepada anaknya, kepada cucunya. Firman itu tertanam di dalam hati anak-anaknya. Dan pada waktunya mereka mengenal Kristus. Mereka percaya kepada Kristus, menyerahkannya kepada Kristus dan kembali kepada Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dan firman itu berkuasa menyelamatkan jiwa anak-anak kita. Menyelamatkan jiwa cucu ibu. Menyelamatkan jiwa cucu ibu. Menyelamatkan jiwa mereka. Menanamkan firman itu bukan perkara yang instan. Harusnya udah bilang kau kemarin kau bertobat. Kenapa kau nggak bertobat? Dia mengalami satu proses dalam hidupnya. Proses dari hari ke hari. Dibawa di dalam doa. Dilayani. Disampaikan firman Tuhan dalam hidupnya. Dan firman Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Amin, saudara. Oleh sebab itu orang-orang tua, apapun yang terjadi dalam hidupmu, ataupun ada sesuatu kepada anak-anak kita, ada kepada saudara kita, sampaikan terus firman Tuhan itu. Teguhkan anak-anak kita dengan firman Tuhan. Anakku, bersama-sama dengan Tuhan kau pasti berhasil. Renungkanlah firman Tuhan anak-anakku. Setiap orang yang mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan membuat dia berhasil. Sampaikan firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Amin. Sampaikan itu kepada anak-anak kita, kepada saudara kita. Sampaikan itu. Walaupun dia masih kecil, tapi dia makin bertumbuh di dalam Tuhan. Kalaupun kau lihat hari ini dia, ini anakku udah melayani kok bandel kali dia nih ya. Kok susah kali diatur. Terus sampaikan firman Tuhan. Karena perubahan itu akan terjadi menjadi perubahan yang baik. Pada masa-masa remaja kita mengalami banyak masa yang sulit menghadapi anak-anak remaja. Bahkan sekarang pun kita ada juga mengalami masa yang sulit terhadap anak-anak kita. Tapi ketika kita tetap teguh untuk menyampaikan kebenaran itu, menyampaikan firman Tuhan itu, dan tertanam di dalam hatinya, firman Tuhan itu akan kuat mengakar dalam hidupnya. Dan kemanapun dia berada, dia akan ingat kepada Kristus. Bahkan dalam lembah gelap sekalipun, dalam kegelapan yang paling gelap sekalipun, Tuhan akan angkat dia. Amin, saudara. Tuhan akan angkat dia. Dan Tuhan akan bawa dia kepada terang Tuhan. Sehingga dia boleh mengenal Kristus. Firman Tuhan menyelamatkan jiwa. Saudara harus percaya itu. Jangan anggap enteng firman Tuhan yang saudara dengar atau saudara sampaikan kepada anak-anak kita. Dia akan bertumbuh, dia akan berakar, dia akan menyelamatkan jiwanya. Kemudian yang terakhir di dalam 1 Yohanes 2 ayat 14. Firman itu menguatkan dan mengalahkan yang jahat. 1 Yohanes 2 ayat 14.
Udah dapat? Ya, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Aku menuliskan kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menuliskan kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menuliskan kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Amin, saudara. Hai orang-orang muda, karena kamu kuat, dan firman Allah tinggal di dalam kamu, maka kamu mengalahkan dan telah mengalahkan yang jahat. Anak-anak muda, kamu orang-orang yang kuat. Bahkan orang tua yang udah umur 50 tua, aku masih muda ini. Ya, saya sudah hampir 47, mau mendekati 50. Cuma saya nggak pernah merasa tua. Saya merasa muda terus. Amin. Amin. Ada yang cemburu dengan saya karena saya masih muda. Hai anak muda, kamu itu kuat. Kamu mampu mengalahkan yang jahat. Kamu mampu mengalahkan dunia ini. Kamu mampu berjuang dalam hidupmu dan kamu pasti menang. Amin. Bapak-bapak juga yang umur 50-60 tahun masih muda juga. Kamu masih kuat di dalam Tuhan. Di dalam firman Allah kamu itu kuat. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang itu kamu kuat, itu berarti betul-betul kamu kuat. Jadi kalau kamu lemah, siapa yang bilang kepadamu bahwa kamu lemah dan tidak punya pengharapan? Kalau ada yang bilang kepadamu, kamu itu kalah, kamu itu tidak, siapa yang bilang itu kepadamu? Karena firman Tuhan bilang, kamu itu kuat. Karena firman Allah sudah tertanam di dalam hatimu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Kamu telah mengalahkan segala kelemahan dalam hidupmu. Kristus telah menang dan bangkit dan memberikan kemenangan kepada kita. Firman itu kuat di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Firman itu kuat di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, biarlah pada pagi hari ini firman itu mengubahkan kehidupan kita. Yang lemah menjadi kuat. Firman itu mengubahkan hidup kita supaya kita berbuah, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Firman itu mengubahkan hidup kita. Karena firman itu adalah terang bagi jalanmu. Kita tidak tinggal lagi, tidak berjalan lagi di dalam kegelapan. Tapi kita berjalan di dalam terangnya Tuhan. Sehingga saudara tahu jalan yang harus saudara jalani. Arah yang harus saudara jalani. Visi yang sudah Tuhan berikan. Rencana Tuhan atas hidup saudara. Saudara tahu. Saudara tidak bingung menjalani hidup ini. Orang yang hidup di dalam gelap dia akan bingung. Karena dia tidak tahu arah mana yang mau dia jalani. Karena kehidupannya gelap, dia tidak tahu mana jalan keluar. Dia tidak tahu kemana dia melangkah. Tapi hidup di dalam terang, dia tahu jalan yang harus dia jalan. Dia tahu pintu yang harus dia lewati. Yesus Kristus adalah pintu. Setiap orang yang masuk dan keluar melalui pintu, yaitu Kristus, dia akan mendapati padang rumput yang hijau. Dia akan mendapati air yang tenang, yang menyegarkan jiwa. Orang yang mendapati Kristus sebagai terang dan pintu, dia akan mendapati satu kehidupan yang tenang di dalam hidupnya. Dan kehidupannya akan berubah di dalam Kristus. Mari tim PB. Hari ini firman Tuhan sudah disampaikan kepada kita. Firman Tuhan yang tertanam di dalam hidup kita, menyelamatkan jiwa kita. Firman Tuhan yang tertanam dari minggu ke minggu yang kita dengarkan, tertanam dalam hidup kita, mengalami perubahan dalam hidup kita, mengubahkan hidup kita. Sehingga hari ini kita bisa berkata, firman-Mu berkata, Kau besertaku,
maka kuatlah roh dan jiwaku. Hai engkau orang-orang muda, engkau kuat di dalam Tuhan. Sebab firman-Mu menguatkan engkau. Sebab engkau telah mengalahkan yang jahat. Bahkan dalam badai sekalipun, pergumulan sekalipun, engkau tidak akan menyerah terhadap pergumulan itu. Jangan menyerah. Bangkit dan jadilah pemenang bagi Tuhan. Amin, saudara. Mari kita semua bangkit berdiri. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin, Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, kuatlah rohmu, kuatlah jiwamu. Tangan Tuhan yang selalu kita nantikan, dan kita percaya di setiap langkah-langkah kita, Tuhan menyertai kita. Terima kasih Yesus. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup Kau tak menyerah. Kau ku nantikan, dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Sekali lagi. Akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku, pertolongan
Engkaulah Tuhan kekuatan kami ya Bapa. Engkaulah Tuhan perlindungan kami. Sebab pertolongan dari tempat yang maha tinggi akan menyertai kami. Kami mengangkat tangan kami Tuhan dan kami berserah kepada Engkau ya Bapa. Engkau yang kami nantikan Tuhan. Keselamatan atas hidup kami. Penyertaan-Mu Tuhan. Bahkan kekuatan yang daripada Tuhan memenuhi kehidupan kami. Di tengah badai sekalipun Tuhan, kami tidak akan menyerah. Sebab tangan Tuhan yang kuat menyertai kami dan beserta dengan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus.